Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman onlineku semuanya. Jumpa lagi dengan aku, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan tinggal di rumah sederhana. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, aku akan kembali share kegiatan hari ini ya. Kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa ya teman-teman. Dan kegiatan itu ya seperti biasanya setiap harinya ya beberes, menyapu, memasak, mencuci dan lain-lain. Dan kegiatan hari ini aku awali menyapu halaman rumah ya teman-teman. Ini tuh sekitaran jam 7 pagi. Aku tadi habis nganterin bocilku ke sekolah. Ya lanjut aku nyapu halaman ya teman-teman. Ya kalau setiap beberes itu kan ini rutinitas gitu ya teman-teman. Rutinitasku yang wajib itu ya menyapu halaman rumah. Karena kan halaman rumah itu setiap harinya kan mesti banyak sampahnya ya teman-teman. Sampah daun-daunan ya, sampah bekas bunga-bunga kering gitu. Pokoknya yang gugur-gugur gitu ya teman-teman. Karena daun-daun itu kan mesti ada yang gugur. Terus selain bekas gugur-guguran daun-daunan gitu kan biasanya ada sampah-sampah bekas makan makanan, terus jajan-jajanan ya, pokoknya kadang kaleng-kaleng gitu ya teman-teman. Biasanya itu di depan gerbang itu banyak gitu sampah yang berserakan, entah siapa itu yang buang ya teman-teman. Pokoknya setiap hari itu wajib deh aku teman-teman. Kalau nggak gitu ya malu aja dilihatnya kalau depan rumah itu jembrung gitu banyak sampahnya ya teman-teman. Terus kadang itu aku juga nyabutin rumput-rumput gitu karena mesti ada yang tumbuh-tumbuh dikit-dikit gitu ya teman-teman. Setiap hari ya mesti aku cabutin gitu biar nggak tambah besar gitu ya teman-teman, ya biar nggak merembet kemana-mana juga. Ya nanti kalau nggak dibersihin dikira orang-orang itu rumahnya nggak ada penghuninya ya teman-teman, padahal kan setiap hari itu di rumah. Jadi ya ini kan kegiatan kita gitu sebagai ibu rumah tangga juga ya teman-teman. Dan pagi-pagi ini kalian lihat teman-teman, cuaca di tempatku itu redup gitu. Dari kemarin cuacanya itu seperti ini ya teman-teman. Kalau pagi-pagi itu disuguhin cuaca seperti ini tuh bener-bener adem gitu ya teman-teman. Kadang itu mau bangun aja males gitu karena cuacanya kan mengenakkan tidur ya teman-teman. Tapi walaupun cuaca pagi itu tetap mengenakkan tidur ya, kita itu kan udah punya kewajiban gitu ya teman-teman. Jadi nggak mungkin kan kita bangkong terus lalai gitu dalam kewajiban ya teman-teman. Jadi mau nggak mau ya tetap bangun, tetap beraktivitas seperti biasanya ya teman-teman. Dan tadi itu aku bangunnya juga sama seperti biasanya sekitaran jam 4:30-an, terus sholat subuh. Terus ya seperti biasanya teman-teman belanja di tukang sayur. Ya seperti itulah pokoknya setiap harinya kegiatanku ya teman-teman. Ya mungkin para emak-emak, bunda-bunda semuanya itu ya sama seperti aku sih teman-teman, kebanyakan seperti itu ya semuanya sih teman-teman ya. Kewajiban pagi itu kan belanja, memasak, pokoknya seperti itulah. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke video selanjutnya. Tadi udah beresin keriuan di depan ya teman-teman, udah aku sapu-sapu semuanya, seluruh isi rumah gitu. Dan sekarang ini aku lanjut aktivitas di belakang ya teman-teman. Ini seperti biasanya juga, ini aku nyuci piring ya teman-teman. Dan cucian pagi ini itu satu bak teman-teman ya. Ini bekas tadi masak-masak pagi ya, sama sarapan pagi juga ya teman-teman. Dan aku tadi itu ngomong-ngomong menunya, menu simple aja teman-teman. Aku tadi cuman oseng-oseng buncis sama wortel aja, sama goreng ayam, sama bikin bakwan gitu, sama bikin sambal gitu ya teman-teman. Ya pokoknya oseng-osengan aja buat menu sarapan pagi. Ya kalau menurutku itu buat menu sarapan pagi yang simple itu oseng-osengan gitu ya teman-teman, tanpa ribet gitu. Ya bumbunya kan cuman bawang merah, bawang putih, cabai, pokoknya ya begitu ya teman-teman. Terus ditumis-tumis dan dimasukin semuanya kan beres ya teman-teman, nggak pakai ribet. Tapi beda lagi sama masak santan, itu kan ribet gitu ya teman-teman. Kadang itu nggak ada waktu aja, aku tuh malah keburu-buru ya teman-teman, karena kan bocilku juga mandi itu yang aku mandiin gitu, mau ke sekolah ya teman-teman. Terus dandanin bocil, terus nyiapin sarapan pagi Pak suami ya, sekeluarga gitu ya teman-teman. Jadi ya repotnya itu double gitu aja. Dan kebetulan bocilku tadi juga bawa bekal gitu di sekolah ya teman-teman, jadi aku masaknya juga double-double. Dia nggak mau pakai oseng-osengan, jadi cuman aku gorengin nugget gitu ya teman-teman. Terus sama bikin sop sedikit aja gitu teman-teman, nggak banyak, khusus buat bocilku aja gitu ya teman-teman, karena dia kan nggak mau oseng-osengan. Ya oke lah, maknya itu nurut, yang penting dia itu makannya di sekolah nanti lahap gitu ya teman-teman. Nanti kalau
bekalnya nggak requestnya dia nggak dimakan gitu takutnya. Ya maklum aja ya teman-teman, kita itu sebagai emak-emak nurut aja sama si kecil sama anak-anak gitu ya teman-teman. Nanti kalau nggak nurut takutnya kan ya marah-marah nggak jelas gitu. Malah aku tuh males banget kalau pagi-pagi udah ribet sama bocil ya teman-teman, malah aku nanti emosi gitu. Aku nggak mau ribut-ribut pagi-pagi ya teman-teman. Apa maunya dia itu aku turutin aja, yang penting dia itu seneng aja ya teman-teman. Terus berangkat ke sekolahnya itu nggak cemberut. Pokoknya emaknya itu seneng banget kalau begitu ya teman-teman. Soalnya kalau pekerjaan pagi itu kan repot banget ya teman-teman. Jadi kalau diusilin keributan gitu malah kita yang emosi. Terus pekerjaan itu kayak nggak beres-beres gitu ya teman-teman. Jadinya kan ya gimana ngerjainnya kayak lama aja gitu. Jadi dibuat sedikit enjoy aja, sedikit santai aja lah gitu ya teman-teman. Nggak usah terlalu ngepot-ngepot. Iya biar kita itu ngerjain aktivitas itu jadi rapi gitu ya teman-teman. Terus cepet rampung. Nah oke teman-teman, sekarang kita beralih ke video selanjutnya. Tadi aku nyuci piringnya udah selesai, tempatnya juga udah aku bersihin ya teman-teman, biar nggak amis gitu. Jadi aku sapu-sapu, dan sekarang ini aku lanjut biasalah teman-teman, ini nyuci baju. Iya kalau aktivitas nyuci baju itu udah kewajiban banget ya teman-teman, karena aku setiap hari kan mesti cuci-cuci gitu. Iya aku tuh kalau nyuci baju yang paling banyak bajunya bocil ya teman-teman, karena dia tuh suka gonta-ganti gitu. Apalagi kalau kotor sedikit langsung minta ganti, basah sedikit minta ganti. Apalagi kalau seperti bocilku itu sukanya main air gitu ya teman-teman, jadi gampang aja kalau gonta-ganti baju. Iya karena kan anak cewek ya teman-teman, sukanya itu main pasar-pasaran, masak-masakan, terus main es-esan, pokoknya serba main air gitu ya teman-teman. Ya maklumlah namanya anak cewek. Semoga aja nanti jemuranku itu pada kering ya teman-teman, karena udah 2 hari ini cuaca di tempatku itu redup banget. Sebenarnya aku mau nyuci-nyuci itu juga sedikit was-was ya teman-teman, karena kan cuacanya redup gitu, nggak ada panas teman-teman. Kadang itu paling-paling panasnya cuma sebentar terus redup lagi, pokoknya begitu ya teman-teman. Terus cuacanya itu adem gitu teman-teman, sebenarnya itu enak sih, tapi kalau buat cuci-cuci itu ya nggak enak. Ya nggak enaknya itu kan keringnya lama gitu ya teman-teman, apalagi aku tuh nyucinya manual nggak pakai mesin cuci. Jadi kalau mau nyuci-nyuci itu kan ya melihat kondisi cuaca dulu gitu ya teman-teman. Lagi gimana nanti kalau cuacanya mendung terus gerimis juga nggak kering, keringnya masih besok, kadang lusa gitu ya teman-teman. Tapi kalau pakai mesin cuci kan ada pengeringnya, jadi setengah hari aja udah kering ya teman-teman. Ya begitulah keluhan para emak-emak ya teman-teman kalau cuacanya itu tidak mendukung. Ya doakan aja ya teman-teman, semoga aja dapat rezeki terus bisa beli mesin cuci. Amin amin ya robbal alamin. Diaminin dulu ya teman-teman, semoga keinginannya itu terwujud gitu. Biar sedikit ondan aja ya teman-teman, bisa sedikit lega aja gitu kalau mau aktivitas. Kalau pakai mesin cuci kan bisa disambi-sambi gitu ya teman-teman. Iya kalau nyuci manual itu kan nggak bisa ditinggal kemana-mana gitu ya teman-teman, ya harus ditungguin karena kan kita juga beraktivitas. Jadi nggak bisa disambi-sambi gitu ya teman-teman. Ya beda banget sih kalau pakai mesin cuci ya teman-teman. Kalau mesin cuci kan tinggal dicemplung-cemplungin aja, terus kita itu bisa aktivitas yang lain, ditinggal ke pasar sebentar juga bisa gitu ya teman-teman. Tapi kalau manual gini kan ya beda banget teman-teman, kita yang beraktivitas, kita yang nyuci, jadi tetap fokus gitu sama cucian ya teman-teman, nggak bisa ditinggal-tinggal lah pokoknya. Tapi menurutku itu sekarang itu kan udah terbiasa gitu ya teman-teman pakai cucian manual gitu, pakai tangan maksudnya. Jadi menurutku itu bersih aja ya teman-teman, malah puas gitu. Yang kotor itu kan bisa disikat-sikat sendiri gitu. Biasanya kalau pakai mesin kan belum bersih banget gitu ya teman-teman kalau menurutku sih, karena kan kalau manual itu kan bisa disikat-sikat sendiri gitu ya teman-teman. Kalau di mesin kan kita gantungin mesin aja gitu. Alah ya wes lah, nggak apa-apa ya teman-teman. Aku juga mau aktivitas apa gitu bingung kalau nggak ada cucian ya teman-teman di rumah, karena kan aku nggak bekerja di luar. Jadi ya mungkin ini udah kewajibanku gitu ya teman-teman. Ya biar aku itu nggak senggang gitu ya teman-teman, bisa beraktivitas di rumah gitu. Kalau cucian banyak memang sih teman-teman, aku tuh nggak sempat leha-leha gitu di rumah, nggak bisa nyantai-nyantai. Pokoknya ya uprek aja di belakang gitu, uprek cucian piring, cucian baju, pokoknya seperti itulah ya teman-teman. Ya kalau menurutku itu nggak ada cucian di rumah itu kayak ada yang kurang aja kita itu aktivitasnya ya teman-teman, bekerjanya di rumah gitu. Jadi mau gimana pun aku tuh selalu cuci-cuci gitu ya teman-teman, pokoknya selalu ada cucian sih. Oke teman-teman, ini cucianku udah selesai dan ini aku lanjut jemur-jemur baju teman-teman. Ini kalian lihat cuaca di tempatku redup ya teman-teman, tapi gimana ya, ini suasananya itu adem, esis gitu teman-teman, bukan yang redup mau hujan gitu teman-teman. Jadi cuacanya itu pas sih kalau buat nyantai-nyantai, tapi kalau baju cuci ya nggak pas ya teman-teman. Ini nanti pasti keringnya bisa 2 harian deh kalau
kayak gini. Tapi kalau cuaca kayak gini itu kipas angin nggak terlalu dibutuhkan gitu ya teman-teman. Biasanya itu hawanya sulek terus panas gitu teman-teman, jadi kipas angin itu nggak sempat berhenti, muter terus deh pokoknya. Tapi kalau cuacanya adem terus redup gini kan, ya kipas anginnya bisa berhenti sejenak lah teman-teman, istirahat sejenak gitu maksudnya. Oh iya teman-teman, ini kalian bisa lihat jemuranku di sebelah udah bersih ya teman-teman, udah aku angkat semuanya karena udah kering juga teman-teman, dan tinggal jemuranku yang baru aku cuci ini. Semoga aja besok bisa kering atau bisa sore nanti kering semuanya gitu ya teman-teman. Ya biar sekalian aku kumpulin bisa disetrika sekalian gitu ya teman-teman. Jadi kan setrikanya itu nggak 2 kali gitu ya, sekalian banyak gitu teman-teman, biar sedikit ngirit listrik lah. Iya, soalnya kalau kebanyakan nyetrika itu listriknya jadi gampang boros gitu ya teman-teman, apalagi aku tuh pakai token listrik, jadi kadang itu 1 bulan bisa berapa gitu ya teman-teman. Pokoknya naiklah gitu dari harga biasanya, karena kan ya terlalu sering nyetrika gitu ya teman-teman. Kita kan jadi emak-emak rumah tangga sedikit pelit kan nggak apa-apa ya teman-teman, karena kita itu kan yang ngurus keuangan, ngatur keuangan gitu ya teman-teman. Kalau kita yang boros terus jadinya kan amburadul, terus kita sendiri juga yang bingung. Iya, kalau dipikir-pikir itu susah juga ya teman-teman, kita itu ngatur keuangan gitu. Iya, karena kita itu kalau mau beli kebutuhan apa gitu kan pikir-pikir dulu ya teman-teman, terus di planning dulu gitu. Jadi ya gimana ya teman-teman, nggak enak lah pokoknya kita itu ngatur keuangan. Enakan kita itu yang bekerja ngabisin uang sendiri gitu ya teman-teman. Tapi mau gimana lagi kalau kita itu ikut bekerja gitu kan, gimana ya teman-teman, takutnya itu bocilnya nggak keurus karena kan seluruh rumahku itu kan bekerja semua gitu ya teman-teman. Ya intinya kita itu selalu bersyukur aja ya teman-teman jadi emak-emak rumah tangga itu, karena ya gimana udah kewajiban lah kita ya teman-teman, udah kewajiban ngurus anak, ngurus keuangan, ngurus suami, pokoknya begitulah ya teman-teman. Ya pokoknya jadi emak-emak itu ya harus serba bisa gitu teman-teman. Tapi kalau zaman sekarang itu mau hemat aja itu sulit banget ya teman-teman, karena sekarang itu kan ya apa-apa itu serba duit, serba uang gitu ya teman-teman. Apalagi ngurusin anak sekarang itu apa-apa juga serba duit gitu, nggak kayak zaman dulu ya teman-teman. Ya sekarang itu kan zamannya udah maju banget ya teman-teman, nggak bisa dibandingin sama zaman seperti dulu. Dan lagian zaman sekarang itu apa-apa kan juga serba mahal ya teman-teman, apalagi masalah perbumbuan dapur, terus persayur-sayuran, perlauk-paukan, pokoknya begitu ya teman-teman. Kadang itu harga kan ya naik turun gitu teman-teman, kalau naik itu ya mahal gitu, kalau pas harga turun itu ya seneng banget gitu ya teman-teman. Pokoknya ya begitulah keluhan para emak-emak itu. Ya mungkin para bunda-bunda, para emak-emak semuanya itu sama begitu ya teman-teman. Ya udah teman-teman, sekian dulu video dari saya, terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.